Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, Pak Posma. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang krisis ekonomi, yang dimana ada saya, Priando, teman saya Florencia Tukan, dan teman saya satu lagi, Maria Rivaldo. Lanjut. Oh, nggak bisa, bentar, Besti. Oke, di sini kami membahas tentang krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan atau penurunan dan pengaruh sektor lain di seluruh dunia. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter atau depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar, yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat inflasi ketika itu sebesar 77,60%, yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20%. Adapun terganggunya sektor real tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. Selanjutnya dibacakan oleh Ando. Adapun jalur transmisi kunci dan indikator monitoring dampak krisis, yang dimana suatu perubahan ekonomi dapat menjelma menjadi suatu krisis ekonomi, dilihat dari proses terjadinya. Krisis ekonomi mempunyai dua sifat yang berbeda. Pertama, ada krisis ekonomi yang terjadi secara mendadak atau muncul tanpa ada tanda-tandanya sebelumnya, yang umum disebut goncangan ekonomi tak terduga. Misalnya kenaikan harga minyak yang sangat besar di pasar internasional pada tahun 1974 yang dilakukan oleh OPEC sebagai suatu reaksi keras dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat, terhadap Israel yang sedang terlibat suatu perang besar dengan negara-negara Arab, khususnya Mesir, Suriah, Irak, dan Yordania. Sedangkan bagi Indonesia yang saat itu masih menjadi salah satu pengekspor minyak di dunia, peristiwa tersebut merupakan suatu keuntungan besar yang memberikan pemasukan yang sangat besar yang tidak terduga sebelumnya bagi pemerintah. Adapun jalur dari transmisi kunci monitoring dampak krisis, yang pertama ada tipe krisis ekonomi, ada juga jalur transmisi utama, dan ada juga indikator utama memonitor dampak. Yang pertama ada krisis produksi, yang dimana jalurnya itu kesempatan kerja, pendapatan inflasi. Indikatornya output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah. Adapun tipe yang kedua ada krisis perbankan, yang dimana jalurnya itu kredit, suku bunga pinjaman, output, kesempatan kerja, pendapatan. Adapun indikatornya menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah, kemiskinan menurut wilayah. Yang ketiga ada tipe dari krisis nilai tukar, yang dimana jalurnya itu ekspor import, output, kesempatan kerja, pendapatan inflasi. Di mana indikatornya itu ekspor menurut sektor dan wilayah, impor menurut sektor dan wilayah, output menurut sektor dan wilayah, inflasi menurut wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah, kemiskinan menurut wilayah. Yang keempat, adapun tipe krisis ekspor, yang dimana jalurnya itu output, kesempatan kerja, pendapatan, yang dimana indikatornya itu ekspor menurut sektor dan wilayah, output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja, pendapatan, kemiskinan menurut sektor dan wilayah. Adapun tipe krisis impor, yang dimana jalurnya itu output, kesempatan kerja, pendapatan, inflasi, yang dimana indikatornya itu output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja, dan pendapatan menurut sektor dan wilayah. Yang kelima ada tipe krisis modal, yang dimana jalurnya itu output, nilai tukar, kesempatan kerja, pendapatan, inflasi, yang dimana indikatornya itu output, pendapatan, inflasi, dan kemiskinan menurut sektor dan wilayah. Lanjut. Lalu yang berikutnya ada analisis empiris. Pertama, krisis keuangan Asia tahun 97 sampai 98. Krisis keuangan Asia muncul sekitar pertengahan tahun 97 dan mencapai klimaksnya pada tahun 98. Picu awalnya oleh larinya modal, terutama modal asing jangka pendek.
dari Thailand secara tiba-tiba dan jumlah yang tidak kecil. Cukup kuat untuk membuat banyak investor dan pengusaha gugup dan dalam menanggapinya. Pelarian tersebut mengakibatkan nilai tukar rupiah baht terhadap dolar AS terdepresiasi dalam jumlah yang besar. Dalam jangka waktu yang tidak lama, hal ini sama juga dengan terjadi di Indonesia. Lalu yang berikutnya ada langkah-langkah fokus dari analisis empiris. Yang pertama itu memperkuat ekspor non-migas, yang kedua mengurangi dan menghilangkan ketergantungan pada utang luar negeri, impor dan investasi jangka pendek atau yang bermotivasi spekulasi dihilangkan. Ketiga, memperkuat sektor perbankan atau keuangan. Keempat, menerpakan kembali mekanisme penentuan kurs berdasarkan sistem bebas terkendali. Lalu yang terakhir, menyiapkan cara penanggulangan krisis yang bagus dengan memperhatikan semua faktor-faktor yang secara teori sangat memungkinkan munculnya suatu krisis serupa. Lanjut. Lalu yang berikutnya ada krisis ekonomi global tahun 2008 sampai 2009. Krisis ekonomi 2008 sampai 2009 dipicu oleh suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan melalui keterkaitan keuangan global, krisis tersebut menjalar ke sebagian besar dunia, terutama negara-negara maju seperti Jepang dan Uni Eropa yang secara ekonomi dan keuangan sangat terintegrasi dengan Amerika Serikat. Oleh banyak ekonom dunia, krisis ini disebut sebagai krisis ekonomi paling serius setelah depresiasi ekonomi yang besar yang terjadi pada dekade 30-an. Lanjut. Kesimpulan dari presentasi kita hari ini yaitu bahwa suatu perubahan ekonomi dapat menjelma menjadi suatu krisis ekonomi. Dilihat dari proses terjadinya, krisis ekonomi mempunyai dua sifat yang berbeda. Yang pertama, krisis ekonomi yang terjadi secara mendadak atau muncul tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Sedangkan krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak, melainkan melewati suatu proses akumulasi yang cukup panjang, adalah seperti krisis ekonomi global yang terjadi pada periode 2008-2009. Krisis keuangan Asia muncul sekitar pertengahan tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998. Dipicu awalnya oleh larinya modal, terutama modal asing jangka pendek. Krisis ekonomi global tahun 2008 sampai 2009 dipicu oleh suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan melalui keterkaitan keuangan global, krisis tersebut menjalar ke sebagian besar dunia, terutama negara-negara maju. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.